Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya? Baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa yang bisa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo nak, silakan. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih buat ketua kelas. Ibu mau siapa yang absen hari ini? Jelita, Bu. Apa keterangannya nak? Baik, Bu. Ada suratnya ya? Ada, Bu. Ada satu orang aja yang sakit? Iya, Bu. Berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau buat game. Apa tujuan Ibu buat game ini? Tujuan Ibu buat game ini adalah untuk lebih lagi membangkitkan motivasi kalian dan semangat kalian. Oke? Nah, di sini siapa yang belum makan? Belum sarapan dari rumah? Sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Ya, itu belum sarapan ya, yang 3 orang itu. Jadi, agar kita semangat, agar kita kuat, itu harus sarapan dulu dari rumah. Kalau tidak sarapan, pasti di kelas pasti akan lemas. Itu. Dan jangan terlalu banyak makan, karena nanti bisa ngantuk di kelas. Oke? Ya, gamenya petunjuknya adalah gamenya apa yang Ibu katakan kalian lakukan. Misalnya, kalau selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Oke? Konsentrasi. Selamat pagi sekali. Selamat siang 2 kali. Oke? Selamat sore 3 kali. 3 kali. Dan selamat malam. Iya. Ya, karena kita saatnya Tidur. atau istirahat. Ya? Sudah paham? Sudah. Ya, konsentrasi. Kalau serentak semua berarti kita sudah memulai pelajaran. Ya, konsentrasi. Oke? Selamat sore. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Iya, good. Mantap. Oke ya, Nah, jadi kalian sudah fokus, sudah semangat, kita lanjut ke materi kita. Ya. Nah, minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai apa? Siapa yang tahu? Iya, peralatan mesin komunikasi kantor. Oke, Ibu mau bertanya kembali. Apa-apa aja kah yang termasuk peralatan mesin komunikasi kantor? Ayo. Ada yang tahu? Ya, silakan. Contoh Coba. peralatan komunikasi kantor yaitu yang pertama telepon, yang kedua telepon konferensi, yang ketiga PBAX, yang keempat teks Ismail, yang kelima voice over internet protocol atau VoIP. Oke, 100 buahmu. Oke. Ya, jadi kalian sudah mengingat apa yang Ibu sampaikan sebelumnya. Dan apa yang Ibu sampaikan sebelumnya itu bersangkut paut dengan hari ini. Di mana materi kita pada hari ini adalah mengenai komunikasi telepon dalam bahasa Indonesia. Oke, ada 2 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tetapi saat ini, hari ini Ibu mau sampaikan materi komunikasi telepon dalam bahasa Indonesia. Ya, nah ini
komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Baru yang selanjutnya. pengertian telepon masuk dan telepon keluar, siswa dapat menjelaskan pengertian telepon masuk dan telepon keluar dengan komunikatif. Yang kedua, setelah siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menguraikan etika penanganan telepon dengan cermat. Dan yang ketiga, setelah siswa mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat membuat persiapan percakapan telepon bahasa Indonesia dengan benar dan teliti. Dan yang keempat, setelah siswa selesai membuat percakapan telepon di kertas, siswa dapat melakukan pelayanan telepon bahasa Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Oke? Ya, yang selanjutnya ada kompetensi dasar pengetahuannya itu menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu atau IPK, menjelaskan pengertian telepon masuk dan telepon keluar, dan yang kedua menguraikan etika penanganan telepon. Yang selanjutnya kompetensi dasar keterampilan, praktik keterampilan berbicara tentang praktek. Oke, nah kompetensi dasarnya ialah melakukan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia. Adapun IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi keterampilannya yaitu membuat persiapan percakapan telepon bahasa Indonesia. Yang kedua, melakukan pelayanan telepon bahasa Indonesia. Jadi itu ya nak, tujuan pembelajarannya di kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Adapun materi pokok yang mau ibu sampaikan tadi kan materinya ini sub materinya, subnya bagian-bagiannya ya nak ya. Nah materinya yaitu yang pertama pengertian telepon masuk dan telepon keluar. Inilah salah satu tadi peralatan komunikasi kantor telepon. Oke, bagaimana kita menggunakan telepon ini dengan memakai etika? Di sini ibu akan menjelaskannya. Baru yang kedua, etika penanganan telepon. Etika atau tata cara, ya. Jadi di sini selanjutnya kita masuk ke materi kita, yaitu pertama ini kembali lagi. Oke, simak, fokus. Oke nak? Ya, jangan tegang, semangat. Pengertian telepon masuk. Berarti kalau dikatakan pengertian telepon masuk itu yang bagaimana? Telepon yang masuk atau berdering kepada kita. Ya, jadi pengertian telepon masuk yaitu panggilan telepon yang masuk dari orang lain ke telepon kita sehingga kita yang mulai berbicara atau mengucapkan salam. Dalam bahasa sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari kalau kita memakai handphone, telepon, kalau telepon tidak ada lah ya, handphone lah ya, pasti kita mengatakan salam. Iya, pertama apa yang kita katakan? Halo. Halo, siapa ini? Bukan begitu? Bukan. Jadi bagaimana? Kalau yang biasa kita biasakan kalimat sehari-hari, halo kan? Halo.
kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di dalam pekerjaan, perkantoran, kesekretarisaan, administrasi, apalagi tugas seorang sekretaris tidak boleh mengatakan halo. Oke, nanti kita bahas di etika penanganan telepon. Itu mengenai telepon masuk. Yang selanjutnya kita bahas pengertian telepon kedua. Ya, jadi pengertian telepon keluar adalah panggilan telepon keluar. Kita yang menelepon orang lain kan? Ya, panggilan telepon keluar yang kita lakukan untuk menelepon orang lain sehingga orang yang kita telepon akan mulai berbicara atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Oke ya? Nah, jadi sudah paham? Telepon keluar dan telepon masuk. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Lewat ya? Ya, mesti paham ya sampai di sini ya? Masih dong. Apalagi kehidupan sehari-hari, telepon masuk dan telepon keluar, ya kan? Lawan katanya masuk adalah keluar. Tak mungkin kita selamanya masuk, pasti kita akan keluar. Nah, ibu mau menguji ingatan kalian atau konsentrasi kalian. Oke? Nah, tadi ibu katakan telepon masuk dan telepon keluar. Siapa yang masih ingat penjelasan ibu tadi? Apa yang dimaksud dengan telepon masuk? Iya, silakan, Ejer. Telepon masuk adalah panggilan telepon yang masuk dari orang lain ke telepon kita sehingga kita mulai berbicara atau mengucapkan salam. Oke, berarti Ejer diperhatikan dengan seksama penjelasan dari ibu. Baru yang kedua tadi, yang ibu katakan mengenai telepon keluar. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, Anita, silakan nak. Panggilan telepon keluar yang kita lakukan untuk menelepon orang lain sehingga orang yang kita telepon akan mulai berbicara atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Iya, benar. Oke, berarti sampai di sini penjelasan ibu sudah cukup jelas. Kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai etika penanganan telepon. Iya, etika penanganan telepon. Di sini mau ibu bertanya kembali, apa yang dimaksud dengan etika? Jangan etika menelpon. Etika tidak hanya dalam bertelepon saja. Siapa yang tahu yang lain contoh etika? Tunjuk tangan. Etika dalam banyak, etika dalam berbicara, etika dalam berjalan, etika dalam makan, minum. Itu semua harus ada etika. Apalagi kalau kita berbicara sama orang yang lebih tua dari kita, harus punya etika. Jangan yang lebih tua mau katakan kau. Kalau kita lihat orangnya, bapak, ibu, nenek, kakek, tante, dan lain sebagainya. Ya, berarti etika itu apa? Siapa yang tahu? Etika itu adalah kebiasaan, tata cara. Kalau di dalam adat istiadat itu norma, adat, ya kan? Tetapi kita ini kan berbicara tentang pekerjaan kantor. Itu lebih cocok bahasanya adalah etika atau tata cara. Tata cara, langkah-langkah yang harus kita lakukan di saat kita menerapkan etika tersebut. Hari ini ibu menjelaskan etika penanganan telepon masuk dan etika penanganan telepon keluar. Nah, etika penanganan telepon. Etika bertelepon ialah tata cara atau aturan-aturan yang baik mengenai cara menelepon. Nah, kalau kita sudah tahu etika, apalagi kita seorang sekretaris yang profesional. Yang dikatakan profesional itu apa sih? Ya, yang dikatakan profesional itu adalah seseorang yang telah melakukan atau melaksanakan yang namanya pendidikan. Sehingga dia dikatakan profesional. Pendidikan maupun pelatihan, ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bahas
ketika bertelepon. Yang selanjutnya adalah, nah ini pertama, etika dalam menerima telepon. Nah di sini etika dalam menerima telepon. Yang pertama yang kalian siapkan itu ialah ya, menyiapkan kertas catatan dan pena di dekat pesawat telepon. Baik itu bisa dikatakan dengan LPT. Apa itu LPT, Bu? LPT itu ialah lembar pesan telepon. Oke? Jadi itu LPT itu apa aja diisi, Bu? Nanti kita jelaskan di sesi yang terakhirnya ya. Yang kedua, konsentrasi. Ya, di dalam kita berbicara sama orang lain itu biasakan konsentrasi. Kita harus saling feedback. Jangan dia bicara, itu salah satu etika. Teman kita berbicara tapi penglihatan kita kemana-mana, tidak boleh. Kalau boleh sekali-kali pandang matanya. Itu tandanya kita serius. Ya. Nah, konsentrasi agar alur percakapan dan jawaban dapat berjalan dengan lancar. Oke. Yang kedua itu ialah yang ketiga. Ya, tunggu telepon hingga berdering 2 atau 3 kali segeralah diangkat. Nah, di sini kalau seorang sekretaris, jangan karena kamu keenakan menulis, ada berdering telepon sampai 4 kali, kamu tidak mengangkat, pasti si penelpon akan kecewa. Iya, itu bisa menjadi akibat yang lumayan fatal ya, apalagi kita ditelepon sama customer kita untuk melakukan kerjasama yang besar, yang lumayan gitu ya. Nah, jadi kita harus peka gitu ya. Jadi kalau paling minimal 2 kali. 2 kali, paling maksimal 3 kali. Iya, 3 kali ya. Jadi segeralah diangkat. Jangan sampai 5 kali, 4 kali ya, jangan ya. Ya. Baru yang selanjutnya mengangkat gagang telepon dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Jadi telepon di suatu kantor itu berada di sebelah kiri. Iya, kenapa di sebelah kiri atau kenapa mengangkat telepon itu harus tangan kiri? Siapa yang bisa menjawab? Karena tangan kanan untuk menulis. Kan pertama, kita menulis pakai tangan apa? Tangan kanan kan? Ada di sini menulis pakai tangan kiri? Ada. Ya, tapi di tempat yang lainnya mungkin ada ya. Dan sering juga menemukan orang menulis pakai tangan kiri. Nah, tangan kanan. Tangan kiri mengangkat telepon, tangan kanan menulis pesan telepon. Oke? Ya. Baru yang selanjutnya adalah mengucapkan salam ketika angkat telepon. Tidak boleh menggunakan halo. Iya kan? Benar yang dikatakan kan tidak boleh menggunakan kata halo. Tetapi kalau kita berbicara sama teman kita, janganlah selamat pagi dengan jangan terlalu formal. Kita ini memakai ada tempatnya. Ya, misalnya kamu bicara pakai etika sama orang tua, bedakan orang tua, teman, adik itu bedakan. Ya, nah kalau sehari-hari bisa halo, ini siapa dengan bahasa yang lembut. Ya, ya kalau orang Batak itu walaupun suaranya kasar tapi hatinya ya. Kalau saya menjawab, ibu tidak menjawab ya karena ibu orang Batak nanti naik ke sini. Oke, ya. Jadi contohnya kalau seorang sekretaris mengangkat telepon, apa yang dikatakan? Siapa yang bisa jawab? Ya. Selamat pagi dengan PT 10 OTKP Jeben dengan Artika. Ada yang bisa kami bantu, jangan saya. Kenapa jangan saya? Karena itu perusahaan bukan milik pribadi, melainkan milik bersama. Ya. Nah, ada yang bisa kami bantu atau selamat pagi
ada yang minta kami bantu, seperti itu ya. Ya. Dengan artikel, selaku sekretaris PT ini dan itu. Ya, itu ya. Kalau mengenai mengucapkan salam, jangan tadi katakan halo. Ingat nanti ya, ada praktek kita praktek. Ya, mulai nanti ya evaluasinya apakah kalian sudah memahami penjelasan dari ibu atau belum. Ya, yang selanjutnya sebutkan identitas nama perusahaan. Tadi identitas perusahaan apa? PT 10 OTKP Gilbert. Iya, PT 10 OTKP Gilbert. Oke? Ya, atau PT itu apa? Iya, perseroan terbatas. Ya, selanjutnya tawarkan keperluan dan bantuan kepada orang yang menelepon. Misalnya, kalau boleh tahu mau berbicara dengan siapa? Kita kan sudah tahu yang berbicara itu bapak atau ibu. Boleh tahu mau berbicara dengan siapa bu? Oh iya, ada bapak direktur, ada bapak Tono selaku direktur PT OTKP Gilbert. Seperti itu ya. Kita mendapatkan apa yang akan disampaikan. Baru yang selanjutnya, posisi tubuh yang bebas tetapi proporsional agar suara dapat terdengar dengan baik. Ya, maksudnya seperti ini. Jangan kau menerima tempat hidup gini. Halo, ini siapa? Jangan ya. Atau selamat pagi. Selamat pagi. Ini siapa? Jangan. Ya. Kalau itu berpengaruh, kalau posisi apa kita, duduk kita tegak, kita ini selamat pagi, intonasinya juga harus jelas. Jangan kita kata orang Batak, orang Nias, orang Jawa, jangan logat kita. Selamat pagi balik, selamat deh, selamat pagi. Nah, kita itu juga harus berlatih. Semakin banyak kita berlatih, pasti nada-nada suku apa kebiasaan kita itu pasti akan jelas. Ya, ya. Nah, ada saatnya kita menggunakan itu, ada saatnya tidak. Profesional, oke? Ya, dan selanjutnya menjawab semua pertanyaan orang yang menelepon dengan sabar. Ya, yang sabar ini yang susah ya. Abaikan pertanyaan kau. Udahlah, kita jadi padat lah. Jangan. Ya, kalau boleh tahu. Pak direksinya tidak berada di tempat. Apakah ada yang mau disampaikan? Iya Bu, saya mau menyampaikan bahwa kami perusahaan kami mau mengundang Bapak Direktur mengadakan rapat kerjasama sekalian penandatanganan kontrak kerja sama dengan alamat bla 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 bla. Oke? Nah, jadi setelah disampaikan itu pesan, kita ulang kembali. Oke Bu, akan kami sampaikan bahwa ini kita ulang kembali apa yang dikatakan oleh si penelepon. Itulah dia maksud RPT isi pesan. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah jika orang yang dituju orang yang menelepon tidak sedang berada di tempat, maka penerima telepon hendaknya menawarkan untuk meninggalkan pesan. Yang Ibu katakan tadi, maaf Bu, Bapak Direktur kami sedang tidak berada di tempat. Apakah ada pesan yang mau disampaikan, Bu, Pak? Itu ya. Nah, jadi menurut maka penerima telepon hendaknya menawarkan. Itu pesannya bahwa kami mengundang Bapak Direksi untuk melakukan atau mengadakan rapat. Baru yang selanjutnya, jika pembicaraan sudah selesai, hendaknya mengucapkan salam dan tunggu hingga orang yang menelepon menutup gagang telepon terlebih dahulu. Jangan kita langsung tutup telepon, ya. Ya, berarti sudah misalnya ada yang bisa disampaikan lagi Bu.
Enggak, saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih dan selamat siang, selamat pagi, siang ataupun sore. Lihat kondisi harinya, ya. Jadi baru si penerima telepon atau sekretaris mengatakan juga selamat pagi atau menutup kalau telepon jangan kontak lagi ini kok seperti ini. Saya kontakkan gini, jangan. Itu tandanya marah. Itu kebenaran sama si penelpon. Ya, ya. Lembut. Yang namanya perempuan itu adalah sifatnya lembut. Ya, kalau wanita tidak sifatnya lembut itu ada faktor yang berpengaruh. Pada dasarnya seorang wanita itu sifatnya lembut. Ya nggak lembut ya nak, lembut. Ya, jadi ini kami telepon dengan baik. Jangan tadi mengangkat tangan kiri dengan tangan kanan. Jangan, tetap tangan kiri. Kita harus profesional. Ya, seperti itu mengenai etika penanganan telepon langsung. Oke, sudah paham? Nah, kita lanjutkan ke telepon keluar. Yang pertama, tadi lembar yang mau dicatat apa namanya? LPTA dan telepon. Iya, itu adalah menerima telepon satu. Oke, yang belakang. Kondisikan ya. Oke, ya. Jadi ini telepon keluar. Bukan LPT lagi yang kita siapkan, melainkan block note. Oke, ya. Block note, ya itu block note. Ya, bahasa Indonesia note, note catatan. Ya, kita harus pakai block note. Kita tulis dulu pesan apa yang kita sampaikan dan ya. Ya. Kenapa orang berbicara dengan lancar ketika telepon itu karena sudah dicatat dulu pesannya, mau mengundang ini, mau bicara dengan ini. Oke? Nah, itu block note. Yang pertama menyiapkan nomor telepon yang dituju. Walaupun kita hafal, pasti lupa. Ya? Jangan istilahnya bahasa Jepangnya ketentengan. Jangan. Ya. Tetap harus kita tulis biar kita lebih hafal. Nanti salah sambung pula. Oh iya, salah sambung. Maaf kan? Nggak efisien waktunya, ya kan? Nah, baru yang dituju dan pokok bahasan yang aku katakan tadi. Apa yang mau kita bicarakan? Apakah mengundang atau mengajak atau segala macam? Ya. Nah, baru yang kedua menyiapkan catatan untuk menulis hasil pembicaraan telepon. Itulah yang dikatakan block note. Telepon atau LPT, telepon keluar, block note. Baru yang selanjutnya menekan nomor yang dituju dan sudah tersambung, ucapkan salam dan sebutkan identitas diri serta keungkapkan keinginan untuk berbicara dengan orang yang dituju. Ya, misalnya kan udah yang si penerima telepon ya, selamat pagi. Apakah bisa berbicara dengan Bapak Tono selaku Direktur PT 10 OTKP Independen? Ya, baru identitas atau ya Bu, misalnya kan kalau boleh tahu ini saya bicara dengan siapa? Saya ini atau saya Ayu selaku PT Sentosa Jaya, ya PT Sentosa Jaya. Nah, itu menyebutkan identitas diri, bukan identitas diri pribadi maupun perusahaan. Agar kadang kalau perusahaan kita bilang mereka lebih paham. Dia tidak kenal sama kita, tapi karena kita sebut dari PT, oh iya Bu, ya kan seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya berbicara dengan sopan. Ini seperti termasuk tadi harus dengan sopan. Jangan kau-kaukan. Walaupun lebih muda dari kau, jangan kau-kaukan. Ya, mau bicara sama siapa kau deh? Ya kan, apalagi laki-laki ini. Kalau ada cewek, nggak hanya perempuan loh sekretaris, nah laki-laki juga bisa menjadi sekretaris. Ya, seperti itu. Baru yang selanjutnya adalah
Nah, mencatat pesan telepon. Berarti ini mencatat pesan telepon atau LPT. Ya, itu adalah mencatat tanggal, waktu, nama penelpon, nama perusahaan, nomor telepon, isi pesan untuk pimpinan dan tanda tangan penerima telepon. Memindahkan segera ke lembar pesan telepon. Meletakkan pesan telepon di atas meja orang yang dituju. Jadi setelah kita menulis LPT-nya, kita letakkan di meja yang bersangkutan, yang dituju. Jangan kau letakkan di meja manajer, padahal pesan itu untuk direktur atau direksi. Nanti nggak nyambung. Jadi gara-gara kau nanti salah meletakkan pesan, kau bisa dipecat. Kenapa? Karena itu tidak main-main. Itu kontrak kerjasama yang besar. Ya, jadi kita harus teliti yang namanya bekerja agar hasilnya maksimal. Oke ya, baru meletakkan lembar pesan telepon pada tempatnya kembali. Ya, nah itu mengenai isi pesan telepon. Cara mencatat isi pesan. Yang pertama, jika pesan yang disampaikan panjang, tulislah inti atau pokok pembicaraan saja. Jangan kau kata nggak semua apa yang dikatakannya. Intinya aja. Dia mau ngapain? Mengundang rapat di jalan ini, alamat ini, nomor HP. Dan saya mau ini. Oh iya ini. Jangan. Itu beda kita melakukan telepon yang ngobrol-ngobrol dengan menyampaikan sesuatu atau pesan. Kalau ngobrol-ngobrol nantilah di luar jam kerja. Bisa istirahat maupun di saat sudah pulang dari kerja. Oke, yang kedua kalimat utama dicatat. Kalimat utama ini artinya isi pesannya. Ya, kalimat penjelas tidak perlu dicatat. Baru yang selanjutnya diulangi kembali. Yang ibu katakan tadi, kalau udah dikatakan si penelpon, saya mengundang Bapak Direksi. Oke, ya Bu, saya akan sampaikan pesan Ibu kepada Pak Direksi bahwa ada rapat ini gitu ya Kak ya. Nah, baru yang selanjutnya pesan dapat dibuat berupa bagan agar lebih praktis. Itu biasanya ya bagan sebuah tulisan ya, itu ada formatnya. Kan saya katakan blok notes. Oke, baru yang selanjutnya adalah nah seperti ini LPT. Pegang ini. Sorot ibu itu pegang. Ya. Cepat ibu. Seperti ini LPT. Jadi lembar pesan telepon. Ya, ini yang nampak nggak? Nampak ya? Itu yang pertama adalah untuk. Untuk itu ditulis kepada siapa pesan itu dituju? Kepada Bapak Direktur. Ya, kepada Bapak Direktur PT 10 TKP Intebek. Oke, departemen. Ini departemen atau sama dengan perusahaan. Berarti perusahaannya adalah PT 10 TKP Intebek. Tanggal sekarang, waktu, lihat waktunya. Misalnya jam berapa sekarang? Iya, jam 9:07. Tanggal 30 Agustus 2022. Iya, baru dari itu berarti sekretaris. Misalnya Ibu Mutiara selaku sekretaris PT Sentosa Abadi. Ya, baru perusahaan PT Sentosa Abadi. Teleponnya nanti terakhir. Apakah ada nomor telepon yang bisa dihubungi Bapak, Ibu? Ya kan? Kalau nggak Bapak, pasti Ibu. Nggak mungkin dengan yang lain. Ya kan? Kalau bahasa terhormatnya itu adalah Bapak dan Ibu. Ya. Nah, isi pesannya tadi yang dikatakan adalah bahwa kami dari PT Sentosa
kasih ya, Bu. Sama. Kontrak kerja sama yang beralamatkan Jalan Padang Sidempuan, Desa Orsi. Udah kan, bisa ya kan? Kecamatan Badiri. Ya. Nah, pukul 8 WIB sampai dengan selesai. Kita kan nggak tahu dapatnya. Kita panjangnya dapatnya. Ada yang singkat, ada yang panjang. Oke, baru keterangan. Keterangan ini mohon telepon kembali. Kita checklist. Baru penting, baru akan telepon kembali dan tanpa menelpon. Ya, baru tanda tangan. Tanda tangannya ini oleh kita sendiri yang menerima telepon. Iya, sekretaris 10 TKP. Ya, jadi seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi penjelasan Ibu mengenai telepon masuk, telepon keluar, dan etika penanganan telepon. Nah, kita kan sudah, oh iya, ini ada video yang mau Ibu. Ya, ini contoh percakapan telepon masuk. Selamat pagi, dengan saya Kurnia Citra, selaku sekretaris PT Karunia Bahagia. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, dengan saya Ibu Karisa, selaku sekretaris PT Maju Mundur. Apakah saya bisa berbicara dengan Bapak Denis, selaku direktur PT Karunia Bahagia? Mohon maaf Ibu Karisa, Bapak Denis sedang tidak berada di kantor, beliau sedang ada rapat di luar kantor. Apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan? Baik Ibu, kalau begitu tolong sampaikan pesan kami kepada Bapak Denis ya Bu, bahwa kami mengundang Bapak Denis untuk menghadiri rapat dan juga penandatanganan kontrak kerja sama produk kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang rapat lantai 1 di perusahaan kami, yaitu PT Maju Mundur, yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja nomor 40 Bogor. Baik Ibu, akan kami ulangi kembali ya Bu pesannya, bahwa Bapak Denis diundang untuk menghadiri rapat dan penandatanganan kontrak kerja sama produk kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai dengan selesai, bertempat di ruang rapat lantai 1 PT Maju Mundur, Jalan Tumenggung Wiradireja nomor 40 Bogor. Apakah sudah betul Ibu pesannya? Iya Ibu, sudah betul. Baik Ibu, apakah ada nomor telepon yang bisa kami hubungi kembali? Baik Ibu, nomor telepon kami di 0251 879 3255. Baik Ibu, akan kami ulangi kembali ya Bu, nomor teleponnya di 0251 879 3255. Apakah sudah betul Ibu? Iya Ibu, sudah betul. Baik Ibu, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kembali? Sudah cukup Ibu, itu saja. Baik Ibu, kalau sudah cukup, terima kasih Ibu. Akan kami sampaikan kepada Bapak Denis. Terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Oke, udah semua menonton kan? Sudah. Nah, itulah salah satu contoh percakapan seorang sekretaris. Bagaimana? Sesuai dalam penjelasan yang Ibu jelaskan.
sampai di mana kalian menalar atau memahami materi kita pada pagi hari ini atau siang hari ini dengan Ibu mau membagikan LKPD. Ya, ini ada LKPD. Ini LKPD ini lembar kerja peserta didik. Jadi sebelum kita mengerjakan LKPD ini, Ibu membuat kelompok. Kelompoknya cukup teman satu mejanya aja. Karena kan 2 orang. Iya, Bu. Teman telepon aku dan keluar. Jadi Ibu tak usah melemparkan sama kalian siapa yang memilih kalian atau Ibu. Karena teman sebangkunya kan udah pada kompak kan. Ada di sini yang perempuan tidak ada kan? Ya, atau ada di sini mau sama cewek. Kalau bicaranya nggak usah lah dulu ya. Nanti deh itu ya. Ya, kelompok 1 mulai dari depan. Ya, mulai depan Ibu sebelah kanan. Lanjut kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6, kelompok 7. Nah, itu nah. Teman tidak ada kelompok 8. Hah? Oh iya. Oh iya, kelompok 8, kelompok 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Halo, yang tidur di belakang. Ya. Jangan biasakan tidur di dalam kelas. Oke? Ya. Sudah tahu kelompoknya? Sudah. Saya, Bu. Kelompok berapa, Obed? Kelompok Kagas, Bu. Iya, benar. Ya, kelompok 14. Ini satu LKPD, satu kelompok. Itu ada tulis nama temannya berdua. Karena berdua, ya berdua lah. Jangan sendiri aja kalau tulis. Oke? Kita lihat di poin D. Itu adalah langkah-langkah kegiatan petunjuk belajar. Yang pertama, peserta didik membaca materi dari PowerPoint yang ditampilkan. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Baru yang selanjutnya peserta didik dikelompokkan. Sudah ya? Dan dengan kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi. Sebelum berdiskusi, Ibu mau memberi petunjuk. Itu baca di poin E, penugasan praktek. Oke, itu kan ada isiannya ya? Iya, Bu. Jawabannya kan? Nah, kita baca. Coba baca di Angel. Penugasan praktek 1. Secara berkelompok, buatlah contoh percakapan telepon seorang sekretaris dalam bahasa Indonesia di kertas. Carilah contohnya di internet. Oke, cukup. Satu aja dulu deh ya. Ya, yang pertama, secara berkelompok buatlah contoh percakapan telepon seorang sekretaris dalam bahasa Indonesia. Ini lembar kerja kalian yang sudah Ibu sediakan. Nah, carilah contohnya di internet. Nah, di sini kan setiap kelompok pasti punya HP ya. Nah, itulah gunanya salah satu manfaat HP dalam segi positifnya. Ya, yaitu untuk belajar. Ya. Nah, jadi tugas kalian mencari di internet contoh percakapan, lalu kalian tuangkan, kalian isi di lembar jawaban kalian seperti ini di poin G, ya, di poin G. Di situ misalnya penelpon, sekretaris atau mana duluan, penelpon atau sekretaris? Ayo,
lembar jawaban LKPD ini. Sudah paham nggak? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ibu mau bertanya, paket keren ada kan? Ada, Bu. Ya, bagus. Jadi bisa lebih mudah untuk mencari di internet. Karena waktu kita tinggal 20 menit lagi, 15 menit lagi, berapa menit lagi? 20 menit lagi. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Ya, jadi kita jangan banyak berbicara, tapi kita harus banyak bekerja agar pekerjaan kita cepat selesai. Sudah paham anak-anak? Nah, penilaian yang Ibu nilai di sini adalah kerjasamanya. Ya, jangan kerja sendiri, melainkan harus kerja sama. Baru sama hasil tugasnya. Ya, jadi sudah bisa itu. Oh iya, baru yang coba buka di lembar ketiga. Itu ada RPT. Kan sudah tadi menerima apa kan? Lihat penjelasan dari Ibu. Ini untuknya dari siapa? Usahanya siapa? Darinya, telepon dan isi pesan. Kalian rangkum apa yang ada di percakapan tersebut. Sudah paham ya? Paham, Bu. Nah, itu harus diisi juga. Ya? Baru tanda tangannya tanda tangan kalian. Itu nanti contohnya. Saya, nama kalian. Terserah mau nama siapa. Ya? Misalnya sekretaris si Angel, perempuan si Laurel. Ya? Oke ya? Nah, ada yang mau ditanya atau sudah jelas? Agar kita cepat selesai? Tidak ada? Tidak ada. Rasa itu sudah jelas. Dan kita mulai hitungan 1, 2, 3. Gimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada? Kamu udah mengerjakan? Ada kesulitan yang kamu alami? Ada ya? Ada yang mau tanya mengenai ini? Atau ada kesulitan yang dihadapi? Ya, nanti hasil itunya, percakapannya Ibu kita praktekkan bersama. Itu Ibu unjuk 3 kelompok aja ya. Sudah mengenalkan apa kita. Jadi Ibu unjuk, Ibu ke depan untuk melakukan praktek. Apakah kalian sudah menerima penjelasan dari Ibu atau belum? Jadi kita sama-sama belajar. Gimana, Nak? Nah, sudah selesai? Ya, dikerjakan ya. Ya. Ini mana? Ya? Kenapa? Kau? Jangan belum kejut. Nanti cepat.
NPK-nya diisi ya, Nak, ya. NPK-nya jangan lupa. Nah, oke, perhatian. Kita lihat teman kita hasil dari percakapan yang mereka kerjakan, ya. Kita mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Selamat pagi, dengan saya Kurni. Selamat pagi. Datang ke Teknologi Maju dengan saya Laura selaku sekretaris PT Teknologi Maju. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, saya Angel dari Nusa Tenggara dari Apel. Dapatkah saya berbicara dengan Ibu Rina? Maaf Bu, Ibu Rina sedang tidak ada di tempat. Ada pesan yang dapat saya sampaikan? Begini Bu, saya ingin memberitahukan tentang pesanan kami dengan kode pembelian F0012 berupa 20 unit printer merek Canon. Pesanan telah kami terima, namun kami mendapati kerusakan pada 2 unit. Jadi, saya ingin mengajukan permintaan penggantian atas barang tersebut. Sebelumnya, terima kasih telah menghubungi kami. Selanjutnya, kami akan melakukan pengecekan ulang terlebih dahulu untuk mendeteksi kesalahan pada pengiriman barang tersebut. Proses pengecekan ulang ini selambat-lambatnya dilakukan dalam 2 hari setelah kami mengetahui letak kesalahannya. Kami akan menghubungi ibu secepatnya. Baiklah Bu, saya akan menunggu konfirmasi selanjutnya. Saya harap masalah ini dapat diselesaikan secepatnya. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Ada pesan yang ingin disampaikan lagi? Cukup itu saja. Terima kasih. Baiklah, maaf atas ketidaknyamanannya. Senang berbicara dengan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, lanjut yang kan katakan tadi 3 orang, tapi 2 orang lagi. Siapa yang mau diceritakan? Silakan. Selamat pagi, dengan saya Kurni. Selamat pagi dan Oke. Nah, kita lanjut stop praktek yang kedua. Tadi sudah bagus, mudah-mudahan ini jauh lebih bagus. Oke, Nak, kita mulai. Buat suaranya, Nak. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Iya Bu, Bapak Yogi selaku pimpinan kami ingin mengadakan pertemuan di Bapak Rafi bersama mengenai pekerjaan pertemuan akan dilakukan pada hari Senin 19 April 2022. Sari Jalan Raya di nomor 9 Jakarta.
dan istirahat sudah selesai. Langsung semua ke dalam ruangan. Jangan ada yang berpindah di depan ini. Silakan memasuki ruangan dulu dengan tertib. Oke, siapa kembali? Yang kedua, kurang semangat karena kita lagi suaranya terlalu lembut, ya. Ya, ini kita harus diperhatikan. Oke, yang terakhir, siapa yang mau? Silakan, Anissa. Coba dulu, Pak. Siapa yang terakhir? Oke, sudah bisa, suaranya agak jelas ya. Kenapa? Ada masalah? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi, PT Sutrisjaya dengan saya Sekretaris Armita Halawa. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, saya Nandawari Sekretaris PT Maju. Saya menyampaikan kata Bapak Budi ada Bu. Apakah sudah ada janji sebelumnya? Sudah Bu, kami sudah membuat janji pada minggu kemarin. Baik Bu Nerli, kami teruskan dulu. Mohon ditunggu sebentar. Halo Bu Nerli, Bapak Budi sedang ada rapat. Apakah berkenan jika tidak meninggal urusan? Oh baik, kami hanya ingin menginformasi bahwa nanti siang kami akan menjaga PT Sutrisjaya membahas proyek yang kami tunjukkan sebelumnya. Baik Bu, nanti akan kami teruskan informasi tersebut ke atasan. Apakah ada yang minta dibantu lagi? Terima kasih. Baik, kami tunggu informasi selanjutnya. Sementara tidak ada. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang kembali. Oke, boleh aku cek kembali? Ya, jadi aku harap kita semakin sering latihan, maka kita akan semakin lebih bagus dan percaya diri lagi. Terima kasih kepada para profesional yang luar biasa karena penjelasan yang sebentar bisa memperbaiki dan kedepannya kita lebih lagi. Oke, nah nanti KPD-nya dikumpul itu mau nilai. Jadi pelajaran kita hari ini telah selesai, ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita sampaikan hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Bahwa di dalam melakukan dan menerima panggilan telepon hendaknya diterapkan etika atau tata cara dalam bertelepon. Tujuannya adalah untuk lebih lagi menjalin hubungan yang baik antara si penelepon dan si penerima telepon. Ya, benar ya anak-anak. Jadi kesimpulannya di dalam menerima telepon masuk dan telepon keluar kita harus menggunakan etika. Kalau kita tidak menggunakan etika, maka semuanya akan bermasalah.
melalui hubungan telepon, hubungan penerima tamu yang seperti dijelaskan minggu lalu. Nah, jadi kita harus menerapkan etika agar kerjasama kita sama orang lain terjadi dengan baik. Nah, ada materi yang mau Ibu sampaikan minggu depan itu adalah mengenai komunikasi surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Ya, itu materi kita minggu depan. Harap kalian bisa baca buku kalian, modul kalian yang sudah dibagi di rumah, agar nanti kita lebih gampang dalam proses belajar dan mengajar. Oke, jadi sekianlah pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, di awal tadi kita berdoa, alangkah baiknya juga di akhir kita berdoa. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Nah, Semuanya siap, Bro? Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. ya, terima kasih kembali buat ketua kelasnya. Sampai jumpa di materi kita yang selanjutnya dan